Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Dwi Rahayu, NIM 20060024, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai materi pertemuan 11, yaitu tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertemuan 11, yaitu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk pada poin 11.1, yaitu mengenai persoalan keseimbangan. Di sini kita lihat bahwasannya mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi. Pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan di peran politik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih empiris mengenai kesalahan yang telah terjadi. Selanjutnya itu kita masuk pada poin 11.2 mengenai perencanaan pembangunan. Di situ bisa kita lihat yaitu adalah konsep dan logika. Baiklah, untuk subbab pertama materi poin 11.2 yaitu adalah mistik perencanaan. Di sini kita lihat bahwasannya mistik perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalannya dan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaannya selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu subbab yang kedua, hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economy planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintahan untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan sebagainya, demi tersapainya tujuan-tujuan umum pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah rencana ekonomi atau economy plan pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Sebuah rencana komprehensif atau comprehensive plan menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dalam perekonomian nasional. Rencana parsial atau partial plan hanya meliputi bagian tertentu dari ekonomi nasional, sektor industri, pertanian, sektor publik, dan sektor luar negeri, dan sebagainya. Terakhir yaitu proses perencanaan atau planning proses. Planning proses sendiri dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan.
Para pendukung perencanaan ekonomi bagi negara-negara berkembang berdalih bahwasannya perekonomian pasar yang tidak terkendali dapat dan memang sering menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami dualisme ekonomi. Subbab berikutnya yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Di sini kita lihat bahwasannya sektor swasta di negara berkembang biasanya memiliki 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan salah satu bentuk lagi yang mulai mengemuka. Yang pertama yaitu sektor subsisten tradisional terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produk ke pasar lokal. Yang kedua yaitu usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga yaitu perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swasta lokal gitu. Yang keempat yaitu perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri namun terkadang dengan penjualan pasar lokal. Yang kelima yaitu perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Selanjutnya yaitu untuk sebab berikutnya logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal pranata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini kita dapat membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Kegagalan pasar. Pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang tradisional seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan intensif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya depresiasi bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Selanjutnya yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung, dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak fragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral.
Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang akan disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya poin 11.3 yaitu mengenai proses perencanaan beberapa modal dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model mikroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar, yaitu yang pertama, modal pertumbuhan agregat meliputi perkiraan mikroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Yang kedua yaitu model input output multisektor, akuntansi sosial, dan modal equilibrium umum yang dapat dihitung. Selanjutnya subbab kedua untuk poin 11.3 yaitu model pertumbuhan agregat memproyeksikan variabel makro. Seperti yang kita tahu, model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat grow model. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel mikroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, dan bantuan luar negeri, dan sebagainya. Modal pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga lapangan kerja dalam periode 3 hingga 5 tahun. Hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dasar Harrod-Domar atau AK yang kita bahas di bab 3 jilid 1. Selanjutnya yaitu subbab ketiga dari poin 11.3 yaitu model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang lebih canggih lagi terhadap rencana pembangunan menggunakan beberapa variasi dan model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari setiap industri. Di sini dikatakan bahwasanya semua industri dianggap baik sebagai produsen output maupun sebagai pengguna input dari industri lain. Sebagai contoh, sektor pertanian merupakan produsen output tertentu dan juga pengguna input dari katakanlah sektor manufaktur seperti mesin dan pupuk. Oleh karena itu, dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan yang direncanakan atas permintaan produk suatu industri terhadap output, lapangan kerja, dan impor dari semua industri lainnya dapat ditelusuri di keseluruhan perekonomian dalam bentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit. Subbab berikutnya yaitu subbab keempat dari poin 11.3 yaitu penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknik analisis mikroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek. Namun hendaklah hubungan intelektual dan operasional antara ketiga teknik perencanaan utama ini tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas, analisis input-output memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek direncanakan untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam sektor ekonomi dalam setiap sektor.
Di sini kita lihat bahwasanya konsep dasar dan metodologi. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis sosial yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Gagasan dasar analisis biaya manfaat itu sederhana untuk menentukan nilai proyek yang melibatkan pengeluaran publik atau pada proyek di mana kebijakan publik berperan penting, sangat penting untuk menimbang keuntungan atau manfaat atau kerugian atau biaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keuntungan sosial atau social profit dalam setiap periode sebagai suatu perbedaan antara manfaat sosial dengan biaya sosial yang diukur secara baik dan secara langsung, biaya real input dan nilai real output, maupun secara tidak langsung, misalnya berupa dampak lapangan kerja distribusi. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Dengan adanya banyak kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atau hal-hal seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup, perencanaan ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran yaitu dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampaknya terhadap tingkat konsumsi masa depan. Selanjutnya yaitu penjelasan dari subbab poin 10.3 yaitu perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto nasional. Perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat berbagai banyak alasan untuk meyakinkan bahwa di negara berkembang, harga pasar input dan output tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Kelima alasan berikut terutama sering dikemukakan. Yang pertama yaitu inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua, tingkat upah biaya modal dan pengangguran. Yang ketiga, tarif, kuota, subsidi, dan substitusi impor. Yang keempat, keterbatasan tabungan. Yang kelima, tingkat diskonto sosial. Tingkat diskonto sosial itu sendiri adalah tingkat di mana masyarakat mendiskontokan potensi manfaat sosial masa depan untuk mencari tahu apakah manfaat tersebut setara dengan biaya sosial mereka sekarang. Nilai sekarang bersih yaitu nilai dari aliran manfaat bersih neto masa depan yang didiskontokan dengan masa sekarang melalui tingkat diskonto bunga yang sesuai. Pemilihan proyek atau beberapa kriteria keputusan setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya yang manfaat yang diharapkan, termasuk dampak tidak langsung atau eksternalnya, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat. Perencanaan tiba dalam posisi memilih serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Selanjutnya yaitu poin 11.4 mengenai kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaannya. Sebab pertama untuk poin 11.4 ini adalah persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Hasil dari perencanaan pembangunan umumnya mengecewakan. Penolakan yang semakin meluas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk memiliki sejumlah hasil yang bersifat pragmatis. Yang paling penting adalah penerapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar di mayoritas negara berkembang. Argumen kegagalan pasar dan anggapan akan peran pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara penilaian swasta dan sosial atas manfaat dan biaya. Pengalaman kebijakan pemerintah di berbagai negara berkembang seringkali malah memperparah ketimbang menyelaraskan perbedaan ini. Kegagalan pemerintah atau government failure, alih-alih kegagalan pasar, kebijakan pemerintah seringkali cenderung meningkatkan alih-alih mengurangi perbedaan antara penilaian swasta dan sosial.
Kegagalan pemerintah itu sendiri adalah situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Kegagalan itu sendiri timbul akibat beberapa persoalan spesifik tertentu, yakni adalah yang pertama yaitu kecacatan dalam rencana implementasi. Rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Yang kedua yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta ke dalam data statistik yang mendasarinya. Untuk yang ketiga yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi, karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, dan aliran modal panas. Selanjutnya yaitu yang mengakibatkan kegagalan pasar yaitu adalah kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan pemerintah. Selanjutnya yaitu kurangnya itikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan itikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Sebab berikutnya yaitu pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan dan perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya yaitu poin 11.5 mengenai perekonomian pasar. Subbab yang pertama yaitu prasyarat sosiokultural dan prasyarat ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan insentif bagi inovasi. Di sini kita lihat Nathan Keyfitz dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama itu kepercayaan, kedua hukum dan ketertiban, keamanan individu dan properti, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, altruisme masyarakat, mobilitas sosial, nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi, kejujuran dalam pemerintah, bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik, kebebasan informasi, serta aliran informasi tanpa batasan dan pemihakan. Selanjutnya yaitu poin 11.6 konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Ke-10 butir konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Tidak ada pernyataan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk fokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimpangan sebagai tujuan akhir sentral itu sendiri dan juga sebagai sarana bagi pertumbuhan ekonomi. Lanjut kepada subbab poin 11.6 yaitu menuju konsensus baru. Karena pemerintahan negara berkembang memiliki hambatan besar dalam hal sumber daya yang tersedia, sebagian tujuan konsensus baru ini agak kurang ditekankan dibandingkan dengan yang lainnya.
Dimensi penting dari konsensus baru ini adalah penekanan tanggung jawab pemerintah untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan. Salah satu alasannya dari perbaruan fokus ini adalah bahwa kebijakan pasar bebas pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an awal dipandang tidak memadai untuk membantu kaum miskin. Konsensus baru ini tampaknya juga mencerminkan sentimen yang semakin kuat bahwa sasaran pengentasan kemiskinan akan tercapai, terutama dengan kemajuan saat ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada poin 11.7, yaitu ekonomi politik pembangunan, teori perumusan, dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Setidaknya yang tersirat dari pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk berkinerja secara kompeten dan jujur dalam proses ini, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatnya tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika kemungkinan atau melalui cara lain jika tidak. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan kontrarevolusi neoklasik atau aliran ortodoks bahwa baru dan berakar dari pemenangan Nobel Friedrich von Hayek, dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buxman dan diterapkan di dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Krager, Di Parlan, dan lainnya. Dalam pandangan ini, partisipasi pemerintah seperti politisi dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi, seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Meskipun poin tersebut disetujui oleh banyak pihak pada situasi tertentu, pendekatan ini menarik kesimpulan kuat bahwa secara umum, setidaknya di luar peran minimumnya, pemerintah hanya akan memperparah kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu subbab untuk materi 11.7 mengenai memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Subbab kedua untuk poin 11.7 yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kinerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga atau institusi dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Ketergantungan alur itu sendiri adalah kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel mempengaruhi kondisi masa depan. Selanjutnya yaitu subbab keempat dari poin 11.7 yaitu demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain,
Pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye, alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk kepada poin 11.4, yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini semakin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini sendiri adalah organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Di sini bisa kita lihat bahwasanya jika pemerintah mengendalikan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya untuk pengaruh independen dan sukarela untuk mengkampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada poin 11.9 mengenai tren dalam tata kelola reformasi. Untuk subbab pertama dalam poin 11.9 ini adalah menangani masalah korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan. Di sini kita lihat bahwasanya pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Di samping itu, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola secara umum dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Sebab kedua untuk poin 11.9 yaitu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Di Asia itu sendiri, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktikkan demokrasi seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama di bawah amandemen konstitusional India yang ke-74. Di Cina, desentralisasi telah berjalan hingga tahap tertentu. Selanjutnya, subbab ketiga dari poin 11.9 yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitasan manusia untuk menjadi tujuan lain pembangunan. Partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri, namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dan reformasi kebijakan pembangunan. Sayangnya wacana ini masih jauh dari realisasi. Di sini kita lihat bahwasanya kita dapat menyimpulkan keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi. Pada saat yang bersamaan, masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan.
Baiklah, sekian hasil presentasi mengenai materi 11, yaitu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.